Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kami mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice yang ke-10, 25 November 2022. Dan siarah Fresh Juice 26 November 2022 di Bali. Dengan door prize utama, siarah gratis ke Holy Land dan ke Turki untuk satu orang pemenang. Pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi dan memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Sekali lagi klik bit.ly/donasi FJ. Akhirnya, mari saat ini kita mendengarkan Fresh Juice 22 Oktober, di mana setiap tanggal 20 sampai 22 Fresh Juice seluruhnya mulai dari desain, editing, pengantar, dan renungan dibuat oleh OMK Orang Muda Katolik Fresh Juice. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice, jumpa lagi di Renungan Daily Fresh Juice edisi Sabtu 22 Oktober 2022. Perkenalkan, saya Fernando, member OMK DFJ Fellowship 12. Kita akan mendengarkan renungan hari ini yang akan dibawakan oleh Franciscus Erwin dari Bungo, Jambi, yang juga merupakan admin DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para penikmat Fresh Juice, khususnya Bro dan Sis, rekan muda OMK, dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya dapat kembali menyapa rekan muda semua pada Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK. Saya harap Bro dan Sis dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Marilah kita mohon karunia Roh Kudus agar menerangi hati dan pikiran kita. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya.
Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bro dan sis, dalam pergaulan sehari-hari, tentu kita pernah merasa bahwa ada orang yang perbuatannya membuat kita tidak nyaman, menyusahkan kita, bikin kesal. Lalu otomatis muncul pernyataan ini dalam benak kita. Bukannya doain yang jelek-jelek ya, tapi suatu saat pasti dia kena karma. Lalu ketika kita mendengar ada kejadian buruk yang menimpa seseorang, kadang tanpa sadar kita langsung berkesimpulan bahwa kejadian itu pantas menimpanya akibat perbuatannya yang juga buruk semasa hidupnya. Injil hari ini menunjukkan bahwa kita manusia mudah sekali mengaitkan dosa dengan kejadian buruk yang menimpa orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal. Kita menganggap bahwa orang ketiban sial karena berdosa. Lucunya ini, ketika kita sendiri yang ketiban sial, kita malah bertanya, "Kok gini banget ya hidupku?" Bayangkan, suatu hari kita bangun kesiangan, buru-buru berangkat kerja. Di jalan, ban kendaraan kita bocor kena paku. Lalu ketika mau bayar tambal ban, ternyata dompet ketinggalan. Beruntun sekali kan? Selamat, harimu pasti sungguh indah. Bro dan sis, tanggapan Yesus terhadap berita yang disampaikan orang-orang yang menemuinya mau mengajak kita untuk fokus ke poin yang paling utama, yaitu memeriksa hidup kita terlebih dahulu. Kita manusia cenderung menghakimi orang lain ketimbang bercermin melihat diri sendiri. Kita sibuk mencatat dosa orang lain, tapi lupa koreksi diri dan bertobat. Sebagai murid Yesus, kita harus belajar untuk memandang suatu kejadian buruk sebagai kesempatan untuk mawas diri, bukan malah mengeluarkan jurus cocok logi. Benar bahwa dalam setiap kejadian ada unsur sebab akibat. Tapi awas, jangan salah fokus ya bro dan sis. Kejadian buruk tidak sepantasnya dikaitkan dengan kedosaan seseorang. Siapa kita ini sehingga berhak untuk menilai itu? Ajakan Yesus kepada kita untuk bertobat dipertegas lagi dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tak kunjung berbuah. Pengurus kebun meminta kesempatan setahun lagi untuk benar-benar merawat pohon ara tersebut agar berbuah. Begitu pula dengan kehidupan kita. Saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, dan pintu untuk kembali ke jalan yang benar akan selalu terbuka untuk kita. Seperti kisah si anak bungsu yang bertobat dan pulang ke rumah bapaknya. Demikian hendaknya kita menyesali semua dosa dan kembali ke dalam pelukan Yesus yang Maha Rahim. Bro dan sis, yuk jadi pribadi yang bertumbuh, yang dapat menilai suatu peristiwa dengan lebih dewasa, yang rendah hati dan mau mengoreksi diri.
yang menghargai waktu dan menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK bulan depan. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, demikian renungan hari ini. Terima kasih kepada Kak Franz untuk renungannya hari ini. Daripada menghakimi orang lain, lebih baik kita merefleksi diri. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Stay safe and salam Fresh Juice.